Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam kelompok bahasa Arab profesi yang beranggotakan saya sendiri Afyan Ali Mas'ud dengan NPM 2004040012 dan rekan saya Habib Abdul Khalid Al-Husain dengan NPM 2004040007 dan rekan saya satu lagi Azhar Musufa dengan NPM 2004040015. Nah, baik, di sini kami akan sedikit melakukan beberapa wawancara atau observasi dengan narasumber kita, yang dimana narasumber ini adalah salah satu teman kita yang memang kita kenal dekat dan beliau juga pernah kuliah di FAI gitu. Tapi karena ada satu dan lain hal beliau berhenti di tengah jalan. Nah, itu untuk lebih jelasnya bagaimana, kemudian pertanyaannya apa saja, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, langsung saja kita memanggil narasumber yang akan kita tanyakan mengenai pertanyaan ekonomi Islam. Untuk Mas Farhan, dipersilahkan. Halo semuanya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana Mas Habib kabar? Sehat, alhamdulillah. Di sini kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas dari asesmen tengah semester dari mata kuliah bahasa Arab profesi yang diambil oleh Pak Fahmi Medias, yang mana saya akan menanyakan tentang ekonomi Islam, dan saya akan menanyakan kepada saudara Mas Farhan. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama lengkapnya? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Ali. Tempat tanggal lahir saya di Magelang, 18 Juli 2001. Dan sekarang saya sudah berhenti kuliah di Prodi HES. Baik, langsung saja ke pertanyaannya, Mas. Ya, monggo Mas Habib. Untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai ekonomi Islam. Nah, menurut jenengan niku ekonomi Islam niku menurut pendapat Anda itu seperti apa? Kalau ekonomi Islam itu sendiri menurut pendapat saya adalah sebuah ilmu pengetahuan ya Mas ya, yang mempelajari tentang ekonomi rakyat yang dilandasi dengan hukum atau dasar-dasar Islam. Itu kalau menurut saya Mas. Baik, yang selanjutnya itu pertanyaan yang kedua. Menurut Anda mengenai prinsip atau nilai dasar dari ekonomi Islam itu seperti apa, atau prinsip yang dijalankan oleh ekonomi Islam itu seperti apa? Kalau untuk prinsip ekonomi Islam menurut saya, dan saya ketahui Mas, itu tuh pertama tuh ada prinsip keadilan. Jadi kita dalam berekonomi itu harus berbuat adil, tidak boleh curang. Terus sesuai dengan ajaran agama kita. Itu mungkin itu aja yang saya ketahui. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaannya itu akan ditanyakan oleh rekan saya, yaitu dari Mas Azhar Musufa. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Habib. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan penerapan atau implementasi ekonomi Islam di Indonesia. Untuk Mas Farhan, pertanyaannya, apakah ekonomi Islam itu sudah diterapkan di Indonesia? Baik Mas, kalau menurut saya apakah ekonomi Islam sudah diterapkan di Indonesia? Menurut saya sudah, tapi belum menyeluruh ke seluruh Indonesia. Ya, jadi memang di Indonesia ini menganut 5 agama ya, jadi memang belum menyeluruh karena memang ada alasan tertentu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa di Indonesia tidak bisa diterapkan ekonomi Islam? Kalau menurut saya sih, kenapa di Indonesia tidak bisa diterapkan ekonomi Islam, karena di Indonesia sendiri itu bermacam-macam agama, bermacam-macam adat budaya, jadi kita tidak bisa menerapkan dengan satu prinsip, yaitu ekonomi Islam. Jadi, terima kasih Mas Farhan atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Afyan.
Baik, pertanyaan selanjutnya untuk dari teman-teman itu menurut Mas Farhan sendiri, mengapa sih ekonomi Islam ini perlu diterapkan di Indonesia gitu? Kalau menurut saya dari pemikiran saya sendiri Mas, kenapa kita harus menerapkan ekonomi Islam? Supaya kita bisa menjadikan ekonomi di Indonesia ini dengan ekonomi yang benar, yang adil, tidak ada curang, saling membantu. Menurut saya itu aja Mas. Berarti ketika ekonomi Islam diterapkan itu membuat Indonesia menjadi lebih baik. Iya. Ya, baik. Kemudian pertanyaan terakhir Mas, pertanyaan terakhir dari kami itu menurut Mas Farhan sendiri, yang Mas Farhan tahu itu ciri khas ekonomi Islam ini gimana? Kalau dari pengetahuan saya, ciri khas ekonomi Islam yang intinya aja Mas, langsung ya Mas ya, sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah yang berlandaskan itu Mas. Berarti ekonomi Islam ini adalah sesuatu yang memang itu berlandaskan dari Quran dan Sunnah. Ya, benar sekali. Tidak jauh dari itu. Tidak. Oh, ya, siap, baik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Setelah ini akan kita lanjutkan untuk bagaimana sih ekonomi Islam yang sebenarnya yang akan dijelaskan oleh kita kepada Mas Farhan sebagai, ya bisa dibilang edukasi, dan ini mohon maaf bukan bermaksud menggurui, tapi kita akan mencoba meluruskan dan melengkapi apa yang dijelaskan Mas Farhan tadi, apa pemahaman Mas Farhan tadi. Nah, baik, di sini saya akan memanggil kembali rekan-rekan saya. Mas, mohon izin untuk bergabung di sini. Ada Mas Ashar dan Mas Habib, bisa bergabung kembali ke sini, kita ngobrol dan sharing bareng-bareng terkait bagaimana sih ekonomi yang sebenarnya gitu. Yang pertama, biar dijelaskan, diluruskan oleh Mas Habib terkait apa yang tadi ditanyakan kepada Mas Farhan dan jawaban Mas Farhan tadi. Monggo Mas Habib dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang pertama tadi, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu adalah suatu ilmu yang mempelajari sebuah kegiatan di bidang ekonomi yang mana berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan untuk implementasinya itu sesuai dengan syariat Islam. Untuk yang nomor 2 pertanyaannya, yaitu apa saja sih prinsip atau nilai dasar dari ekonomi Islam. Jadi yang pertama itu ada tauhid atau keesaan, kemudian yang kedua itu ada al-adl atau keadilan, kemudian itu yang nomor 3 ada khilafah atau pemerintah, kemudian nomor 4 itu ada nubuah atau kenabian, dan yang terakhir itu ada ma'ad atau hasil dari ekonomi Islam tersebut. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mas Ashar. Monggo. Baik, untuk pertanyaan yang dari saya tadi terkait dengan penerapan atau implementasi ekonomi Islam di Indonesia. Dari pertanyaan pertama, yaitu apakah ekonomi Islam sudah diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah sudah. Namun di Indonesia sendiri memang tidak semua orang dapat menerima atau bisa menerapkan dengan baik terkait dengan ekonomi Islam, karena di Indonesia itu menganut 5 agama ya. Jadi memang tidak semua agama dapat menerapkan ekonomi Islam, hanya teruntuk agama Islam saja. Lalu yang kedua, terkait dengan kenapa tidak bisa diterapkan ekonomi Islam di Indonesia. Sebenarnya ekonomi Islam bisa diterapkan di Indonesia, namun faktanya di Indonesia ekonomi Islam ini masih belum sempurna. Artinya beberapa lembaga terkait dengan ekonomi Islam masih menerapkan ekonomi Islam yang sesuai syariah, namun pada penerapannya di lapangan mereka masih mencampur adukan antara yang tidak syariah dan yang syariah. Jadi jawabannya kenapa tidak bisa? Jawabannya bisa, namun memang belum maksimal. Jadi secara penerapan atau implementasinya belum maksimal. Jadi ya begitu, bisa diterapkan namun belum maksimal. Mungkin itu jawabannya dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Afian. Menyambung dari teman-teman tadi, Mas Farhan, dari pertanyaan saya 2 yang terakhir tadi, mengapa ekonomi Islam ini perlu diterapkan di Indonesia, itu yang pertama memang ekonomi Islam ini lebih mensejahterakan umatnya gitu. Jadi ketika
itu diterapkan di Indonesia, itu bisa menjalin kesejahteraan bangsanya, masyarakatnya menjadi makmur, masyarakatnya menjadi hidup layak gitu. Seperti gini contoh, ketika ekonomi Islam ini belum diterapkan, itu di bank konvensional contohnya, mohon maaf, bank konvensional itu masih menerapkan riba, masih menerapkan bunga yang itu lebih membebankan kepada nasabahnya. Tetapi ketika itu ekonomi Islam masuk, itu nanti masuknya bisa masuk ke bagi hasil, bisa masuk ke sewa menyewa gitu. Jadi itu tidak terlalu memberatkan para nasabah ataupun masyarakat gitu ketika memang ekonomi Islam ini diterapkan di Indonesia. Kemudian ciri khas ekonomi Islam ini apa sih? Benar tadi yang dijawab Mas Farhan, itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, karena memang ekonomi Islam itu ekonomi yang berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah gitu. Kemudian yang kedua, ciri khasnya itu adalah mensejahterakan umatnya gitu. Jadi ketika ada bank syariah yang tidak mensejahterakan nasabahnya, itu bukan yaitu bank syariah, tetapi bank syariah yang belum menerapkan prinsip syariah gitu. Jadi ciri khas syariah itu adalah mensejahterakan umatnya. Jadi bukan membebani. Ketika misal ada orang yang berhutang kemudian membukan prinsip bagi hasil, nah itu mensejahterakan nasabah dan juga banknya gitu, tidak memberatkan nasabah dan juga tidak merugikan bank. Jadi sama-sama menguntungkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Mas Farhan sudah menyempatkan waktu dan sudah bersedia menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dilakukan kita sekarang ini adalah bentuk kita dalam bermuhasabah diri kita, bagaimana agar kita menjadi lebih baik lagi. Dan pemahaman Mas Farhan tadi sudah betul, tapi akan coba kami lengkapi sedikit dengan penjelasan kita tadi, dan semoga saja bisa diterapkan dalam kehidupan Mas Farhan pribadi. Mungkin terima kasih Mas Farhan sudah menyempatkan waktunya. Kemudian dari kita cukupkan sekian wawancara hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.